Oleh karena itu, insya Allah dalam waktu dekat ada pergantian presiden secara konstitusional. Semoga takdirnya Allah segera diganti presiden karena tidak berkapasitas. Cukup negara-negara Islam hancur lebur, Libya, Suriah, Syam, Irak, semuanya hancur. Apa sebab? Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, siapa yang tidak kenal dengan nama Egy Sujana? Seorang advokat yang konon mendapatkan gelar prestisius sebagai seorang profesor atau guru besar ini kerap kali melakukan agitasi dan provokasi politik di depan publik atau di depan massa umat Islam. Ia yang juga dikenal sangat dekat dengan kelompok-kelompok radikal dan intoleran, kerap kali menggunakan setiap panggung politik yang ia gunakan untuk melakukan propaganda politik kepada mereka yang hadir agar membenci pemerintahan yang sah dan legitimit. Lebih-lebih setelah Presiden Jokowi berkuasa sejak tahun 2014 dan dilanjutkan periode kedua mulai 2019, Egy Sujana tak pernah kapok untuk menghasut rakyat agar bersama-sama membenci pemerintahan yang sah. Entah sudah berapa kali Egy Sujana ini melakukan lontaran-lontaran yang bernada fitnah kepada Presiden Jokowi, mulai dari persoalan yang berkaitan dengan upaya penegakan supremasi hukum yang dinilai tidak adil, kemudian juga persoalan ekonomi, sampai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan soal keagamaan. Egy Sujana ini juga pernah terkena kasus makar sekitar tahun 2014 yang silam, sehingga akhirnya ia harus berhadapan dengan aparat yang berwajib atau aparat penegak hukum. Namun akibat sentimen kebencian yang mungkin sudah mendarah daging dan mengilu sumsum di dalam setiap urat nadi dan darahnya, Egy Sujana ini kembali melontarkan agitasi politik kepada massa yang hadir, khususnya ini para ex-simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang organisasinya sudah resmi dibubarkan oleh pemerintahan Jokowi. Egy Sujana ini menuding Presiden Jokowi hanya menjadi presiden sebelah sana, bukan presiden seluruh rakyat Indonesia. Ya mungkin karena faktor itulah sentimen-sentimen kebencian yang terus dibangun di dalam dirinya sendiri dan kelompoknya. Akhirnya ia hanya memiliki satu jalan untuk bisa mendongkel kekuasaan Presiden Jokowi, yaitu dengan cara melakukan propaganda dan agitasi politik dengan menghasut massa, khususnya umat Islam, agar bersama-sama melakukan aksi people power untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Dan pada momentum tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu, Egy Sujana pun waktu pertemuan di Solo dalam rangka hari ulang tahun Mega Bintang yang hadir bersama-sama Amin Rais dan gerombolannya, juga bertekad bahwa 10 Agustus 2023 merupakan momentum yang sangat tepat untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Nah, akibat agitasi politiknya yang tak pernah berhenti untuk membangun sentimen kebencian terhadap pemerintahan Jokowi, Egy Sujana ini pun dibungkam oleh Habib Husin Bagil dari Tuban. Seharusnya Egy Sujana dan kawan-kawan ini bisa belajar dari negara-negara Islam di Timur Tengah yang sudah hancur lebur dan terjadi perang saudara yang berkepanjangan akibat rakyatnya dihasut untuk membenci pemerintahan yang sah, hingga akhirnya terjadi polarisasi dan terpecah belah masyarakatnya akibat sentimen kebencian yang terus dibangun oleh kelompok-kelompok radikal dan intoleran. Nah, kita melakukan ini mengingatkan, sadarlah Presiden Jokowi bahwa jangan meninggalkan satu situasi rakyat yang terbelah karena Anda yang membelah.
karena Anda pilih presiden sebelah gitu loh. Akhirnya rakyat terpecah belah. Iya. Presiden cuma sebelah. Presiden sebelah. Jadi ada presiden sebelah, kalau belah semangka enak, apalagi belah duren. Ya tuh. Ini kalau presiden sebelahnya kemana jadinya? Jadi pembesar harus mengkondisikan rakyatnya menjadi sejahtera. Paling tidak ada 4. 1, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. 2, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, menjaga ketertiban dunia. Ikut serta di situ. Misalnya ada Al-Quran dibakar oleh si Polodan itu, mestinya presiden bersikap keras, panggil kedutaan Sweden untuk kenapa kok ada begitu, kalau enggak kok deportasi misalnya, kan bisa, atau di persona non grata. Enggak ada. Kenapa enggak tergerak? Karena imannya enggak ada. Bagaimana orang enggak punya iman tergerak mau belain Al-Quran gitu deh. Ini yang enggak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, insya Allah dalam waktu dekat ada pergantian presiden secara konstitusional. Semoga takdirnya Allah segera diganti presiden karena tidak berkapasitas untuk yang terbaik buat bangsa. Jenengan ingkang boten kagungan sanat ilmu, maka ilmu tersebut akan menjerumuskan. Banyak orang mengatasnamakan tetapi tidak sesuai yang diatasnamai. Masyarakatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang menyebabkan Sayyidina Ahmad bin Isa keluar dari Irak menuju ke Yaman karena masyarakatnya mulai difitnah untuk memusuhi pemerintah yang ruwakno iki. Masyarakat Indonesia sing taat be pemerintah. Sudah cukup negara-negara Arab sebagai contoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki viral mana iki? Bisa tak jamin, Bang. Sodrun-sodrun ruwet kabeh iki. PJMM, Persatuan Jenggot Morat Marit itu jarno wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cukup negara-negara Islam hancur lebur. Libya, Suriah, Syam, Irak, semuanya hancur. Apa sebab? Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bertahun-tahun mengenal Habib Umar, tidak pernah sekalipun lisannya untuk mencaci maki siapapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, apa yang disampaikan oleh Habib Bakil ini ada benarnya. Seharusnya kita bangsa Indonesia bisa belajar banyak dari negara-negara Islam di Timur Tengah yang hingga saat ini masih terus terlibat dalam perang saudara, perang dengan sesama anak bangsa di sana, sehingga nyaris tidak pernah terjadi perubahan yang cukup berarti yang bisa membuat rakyatnya hidup dalam suasana keadilan, kemakmuran, dan juga berbagai persoalan lain yang terus terjadi silang sengkarut akibat adu domba yang sengaja dilakukan oleh para pembenci pemerintahan yang sah. Nah, pada tahun politik seperti saat ini sebenarnya menjadi momentum yang tepat untuk melakukan muhasabah dan refleksi bersama dengan seluruh komponen bangsa bahwa apapun yang terjadi, inilah dinamika politik yang akan terus terjadi di sebuah negara. Namun perlu juga kita sadari bahwa kebencian yang terus dibangun oleh kelompok-kelompok radikal dan intoleran agar membenci pemerintah ini sebenarnya bisa menjadi bumerang buat bangsa kita secara menyeluruh atau secara integratif. Egy Sujana dan kelompoknya perlu menyadari hal ini bahwa pemakzulan terhadap Presiden Jokowi tidak akan pernah membuat bangsa ini maju dan berkembang dengan baik, bahkan akan mengalami setback dan akan kembali mundur ke belakang. Karena harus disadari bahwa ketika pemerintahan yang sah ini terdegradasi sehingga negara dalam keadaan vacuum of power, maka justru ini akan membuka peluang dari para demago kekuasaan yang selama ini merasa hidup sengsara setelah Presiden Jokowi berkuasa, bisa jadi akan berpeluang untuk mengambil alih apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, sehingga cita-cita
Indonesia Emas yang diharapkan nanti pada tahun 2045 Indonesia menjadi negara besar dan maju dengan urutan keempat atau kelima sebagai negara besar di dunia, maka jelas akan berantakan dan gagal total. Ini perlu menjadi catatan tersendiri terutama bagi kelompok-kelompok Islam radikal dan intoleran yang selama ini membangun sentimen kebencian politik akibat merasa diperlakukan tidak adil, sehingga selalu mengangkat berbagai isu yang sebenarnya hanya sebatas dugaan tanpa bukti, bahkan fitnah, mulai dari Islamofobia, kriminalisasi ulama, kemudian juga anti ulama, dan seterusnya dengan berbagai stigma negatif lainnya. Maka sebenarnya hal itu justru akan membongkar kedok mereka sendiri, dan akhirnya semua rakyat di negeri ini tahu siapa sebenarnya Egy Sujana dan gerombolannya yang selalu berteriak dan menghasut rakyat, khususnya umat Islam, untuk bersama-sama membenci pemerintahan yang sah. Kalau ingin melaksanakan people power atau kekuatan gerakan massa dengan menggunakan rakyat sebagai media untuk menggulingkan Presiden Jokowi, tunggu saja tanggal mainnya pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Itulah momentum gerakan people power yang sesungguhnya, di mana rakyat di seluruh Indonesia menggunakan kedaulatannya untuk memilih pemerintahan atau presiden yang sah dan legitimate. Itulah gerakan people power yang sesungguhnya, bukan menghentikan seorang presiden, pemerintahan yang sah dan resmi serta legitimate yang merupakan pilihan langsung oleh rakyat, sehingga jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menghentikan atau memakzulkan seorang presiden yang sah dan legitimate sebelum masa jabatannya habis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.